berpengaruh sekali ya Mbak buat pemulihan perekonomian nasional, terutama untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya Mbak. Iya betul Fit. Jadi buat kawan pajak yang dengerin podcast ini, terutama para pengusaha UMKM, yuk segera manfaatkan perpanjangan pemberlakuan insentif pajak ini. Aduh Mbak Lala, itu untuk closing statement iya. deh kayaknya. Udah dikeluarin nih. Sorry. Lanjut Fit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, saya Lala Dan saya Fitri ya. Perkenalkan, kami adalah Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Jawa Barat 3. Seneng banget ya Mbak Lala, kita sekarang bisa ketemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Iya Fit, alhamdulillah ya kita masih bisa beraktivitas di masa perpanjangan PPKM ini. Walaupun mungkin yang COVID ini kayaknya udah mulai menurun ya sekarang ya. Iya. Cuman pemerintah kan masih memperpanjang biar memutus mata rantai penyebaran COVID. Jadi semoga kita selalu sehat ya Fit ya. Ya amin Mbak, semoga ya Mbak ya. Yang penting kita jangan lupa nih selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya bener banget, benar gitu. Nah hari ini enaknya kita ngobrolin apa ya Fit ya? Iya, ini aja Mbak, topik yang mungkin sudah lama nih ditunggu-tunggu oleh kawan pajak. Nah, beberapa waktu terakhir ini kan bulan Juli kemarin banyak kawan pajak yang bertanya-tanya nih, apakah insentif pajak diperpanjang atau tidak nih? Nah, sekarang kan sudah keluar aturannya tuh Mbak yang baru. Iya benar, ini menarik ya Fit ya ini Tapi sebelum kita mulai bicara lebih jauh Mbak, gimana kalau kita bahas dulu apa sih latar belakang sebenarnya diberikan insentif pajak ini yang berlaku di masa pandemi ini Mbak? Oke, gini ya Fit ya, jadi kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi ini kan sejatinya harus berjalan beriringan ya. Iya betul. Terus melaksanakannya juga harus dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kecermatan gitu. Nah, tidak bisa kita berfokus pada urusan ekonomi tapi mengabaikan urusan kesehatan. Balance ya Mbak, jadi harus diperhatikan. Dan juga kita juga nggak bisa hanya berfokus pada urusan kesehatan tapi urusan ekonomi terganggu gitu ya Fit ya. Dan latar belakangnya juga selama ini kan pandemi ini sudah secara signifikan tuh sudah membuat lambat gitu perekonomian dunia gitu ya. Jadi termasuk juga di Indonesia nih terkena banget sama dampak COVID ini gitu. Dan walaupun sudah diberi insentif sejak Maret 2020, tapi untuk masa sekarang justru kita juga masih sangat memerlukan ya, mempertimbangkan dari negara tuh kan kita kan sudah tidak ada lagi dana gitu ya, sudah kekurangan dana, jadi keterbatasan fiskal dari pemerintah gitu. Jadi itu ya Mbak sebenarnya latar belakangnya. Iya. Paham sih, aku bisa masuk ke jalan pikiran aku. Di masa pandemi ini kan banyak sekali sektor usaha yang jatuh dan tidak sedikit pula tuh yang terpaksa harus gulung tikar dan tidak bisa melanjutkan usahanya ya Mbak ya. Benar banget Fit. Oh iya Mbak, bisa dijelasin tidak sih Mbak insentif apa saja yang sudah diberikan pemerintah? Oke, nah gini Fit, jadi sejak Maret 2020 ini sudah dikeluarkan ya PMK, dari mulai awalnya itu PMK 23 nih, PMK 23 tahun 2020, dan yang terakhir untuk tahun 2020 itu adalah PMK 110 tahun 2020 tentang insentif pajak di masa pandemi COVID. Nah, tahun 2021 diperluas lagi dengan keluarnya PMK nomor 9 yang meliputi untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian juga untuk UMKM ya. Ini penting banget nih yang untuk UMKM nih, karena sebagian masyarakat Indonesia itu kan usahanya adalah UMKM ya. Iya, ada 65 juta kalau tidak salah Mbak di Indonesia. Datanya kemarin ya. Kemudian juga untuk PPh final jasa konstruksi dan PPh pasal 22 impor, dan juga penting juga nih untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 Fit. Dan juga yang terakhir adalah tentang yang PPN. Nah, itu diberikan untuk masa Januari sampai Juni 2021. Nah, yang terakhir ini juga diperpanjang lagi nih oleh pemerintah dengan keluarnya PMK 82 dan 83 tahun 2021.
banyak sekali ya Mbak ternyata insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari awal Maret 2020 ya sampai yang terbaru di bulan Juli ya Mbak, PMK 82 dan 83. Dan betul. itu sangat berpengaruh sekali ya Mbak buat pemulihan perekonomian nasional terutama untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya Mbak. Iya, betul Fit. Jadi buat kawan pajak yang dengerin podcast ini, terutama para pengusaha UMKM, yuk segera manfaatkan perpanjangan pemberlakuan insentif pajak ini. Aduh, Mbak Lala itu untuk closing statement deh kayaknya. Udah Ya, dikeluarin sorry. Lanjut Fit. Oke. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan tentang insentif apa saja atau jenis insentif apa saja yang sudah diberikan. Terus beberapa kali juga tadi diceritakan oleh Mbak Lala insentif tersebut tuh telah mengalami perluasan ataupun telah beberapa kali diperpanjang ya Mbak. Nah sekarang yang terakhir yaitu PMK 82 dan 83 ini perubahannya meliputi apa saja ya Mbak? Nah, jadi sebenarnya sih pada prinsipnya yang PP 9 tahun 2021 ini masih sama ya dengan PP yang terakhir ini. Tapi beberapa perubahannya adalah tentunya di perpanjangan jangka waktu ya. Oh iya. Yang tadinya sampai Juli 2021, sekarang kan sampai Desember 2021. Dan juga ada penyesuaian untuk KLU. Jadi KLU itu adalah klasifikasi lapangan usaha ya. Dan juga ada tambahan tentang ketentuan peralihan nih Fit. Jadi yang perlu diketahui oleh kawan pajak, jadi ketentuan tentang pemberi kerja atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas insentif ini harus menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan gitu Fit. Oh gitu ya Mbak ya. Dan juga untuk jangka waktu pemberitahuan ini kan mulai Juli ya, berarti ya Juli 2021 itu paling lambat tanggal 15 Agustus di 2021. Oh gitu. Lalu adanya relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi yaitu sampai dengan 31 Oktober 2021. Oke. Nah, Fitri ingat nggak seperti apa insentif PPh 21 yang diberikan kepada kawan pajak? Oh sebentar Mbak, aku ingat nih tentang yang insentif PPh pasal 21. Yang aku ingat itu pegawai yang berhak menerima insentif ini kriterianya itu pertama ya dia tuh pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki KLU tadi klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana yang terdapat pada lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Itu yang pertama Mbak Lala. Jadi pemberi kerjanya itu termasuk KLU-nya. Nah, yang mendapatkan insentif. Lalu yang kedua itu pastinya harus punya NPWP pegawai yang bersangkutan. Nah, dan yang ketiga pegawai bersangkutan pada masa pajak itu menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang jika disetahunkan jumlahnya tidak lebih dari 200 juta rupiah Mbak. Itu yang aku ingat Mbak Lala. Bener, cakep bener nih penjelasannya Fit. Aduh. Nah, setelah itu ada beberapa ketentuan juga ya. Jadi kayak banyak juga sih kawan pajak yang bertanya gitu. Ini gimana caranya gitu loh ditanggung pemerintah itu maksudnya apa? Maksudnya itu jadi pemberi kerja itu membayarkan secara tunai Fit kepada karyawannya gitu. Jadi nggak dipotong ya Mbak ya? Nggak dipotong ya dan diberikan tunai gitu. Kecuali kayak kita nih yang apa namanya dari APBN kan kalau kita ya, nah itu memang udah ditanggung pemerintah dari dulu, jadi memang dikecualikan. Dan untuk yang PPh pasal 21 DTP ini tuh tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. Dan juga untuk ini penting nih, takutnya juga ada yang di SPT tahunannya lebih bayar ya. Nah, untuk yang menikmati fasilitas ini itu nggak bisa dikembaliin, nggak bisa direstitusi. Kalau gitu, SPT-nya LB ya Mbak? Nah ya kalau SPT-nya LB gitu. Dan juga tadi juga mengenai waktu itu kan sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa mulai dari Juli 2021 sampai Desember 2021 gitu. Itu kan tadi tentang yang insentif PPh pasal 21 DTP ya Mbak ya. Nah sekarang tentang insentif untuk pengusaha UMKM. Nah apa saja sih Mbak kalau yang berubah di PMK 82 ini untuk pengusaha UMKM?
Jadi sebenarnya masih sama ya untuk yang UMKM ini. Jadi Ya. masih untuk wajib pajak yang berdasarkan PP 23 tahun 2018 Ya. gitu loh. Lalu WP itu tidak perlu mengajukan surat keterangan. Lalu juga cukup menyampaikan laporan realisasi yang dilaporkan itu tiap tanggal 20 ya Fit ya. Iya. Bulan berikutnya. Dan juga harus diperhatikan bahwa yang menyampaikan laporan realisasi tidak tepat waktu itu nggak bisa dapat insentif ini gitu loh Fit. Jadi kesimpulannya yang berbeda hanya di waktu. Jadi pemberlakuan insentif ini diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Oh, itu ya Mbak Itu kawan poin pajak. pentingnya Iya, ya. benar. Diperpanjang sampai Desember 2021. Nah, sekarang kita ke ini nih Fit, PPh Final Jasa Konstruksi. Nah, itu banyak juga kawan pajak yang nanya nih. Iya ya. Fitri coba dijelasin dulu gimana. Kalau untuk PPA insentif PPh Final Jasa Konstruksi itu kriterianya sebenarnya penerimanya itu dua Mbak Lala ya. Pertama itu memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Lalu yang kedua adalah merupakan wajib pajak P3TGAI. Nah, P3TGAI itu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi nantinya PPh finalnya itu ditanggung pemerintah dan diberikan sama Mbak Lala masa pajaknya dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Lalu pemotong pajak yang melakukan pembayaran atas jasa ini tidak melakukan pemotongan. Lalu yang terakhir adalah penghasilan PPh final ditanggung pemerintah ini tidak diperhitungkan. Jadi penghasilan yang di atas PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi bisa disimpulkan ya Mbak Lala, penerima insentifnya adalah wajib pajak P3TGAI tadi. Siapa aja sih P3TGAI itu? Wajib pajaknya itu bisa perkumpulan pemakai petani pemakai air atau gabungan perkumpulan petani pemakai air atau juga induk perkumpulan petani pemakai air yang melaksanakan P3TGAI tadi dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi. Tapi jasa konstruksinya juga merupakan yang dilakukan itu merupakan bagian dari program P3TGAI Mbak Lala. Berarti khusus ya buat itu ya. Iya. Ada yang bertanya-tanya tuh, apakah secara umum pemberlakuannya buat jasa konstruksi? Enggak, karena wajib pajak penerima P3TGAI itu sebenarnya ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Balai Besar Wilayah Sungai ataupun Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Waduh, udah jelas banget ya yang dimaksud dengan Iya, jadi memang ditentukan ya Mbak penerima insentif yang PPh final jasa konstruksi. Oke, bener banget Fit. Oh, tadi kan kita udah bahas nih Mbak ya, tentang insentif pasal 21 UMKM. Nah, sekarang aku mau tanya tentang insentif PPh pasal 22 impor nih Mbak Lala. Kayaknya mungkin banyak wajib pajak juga yang belum familiar dengan insentif ini. Bisa dijelasin Mbak Lala? Iya. Gini Fit ya. Jadi insentif ini maksudnya adalah pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Ya kawan pajak. Nah, untuk yang memenuhi adalah yang kode klasifikasinya sudah ditentukan dan juga mengajukan surat keterangan bebas ya, jadi SKB untuk mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Oh gitu. Ya, lengkap banget ya Mbak sebenarnya insentif ini tadi udah mulai dari pasal 21 UMKM, final konstruksi sampai dengan impor juga diberikan insentif. Belum lagi tadi Mbak Lala yang di awal menyebutkan insentif tentang pengurangan PPh pasal 25 dan insentif untuk PPN. Itu gimana Mbak mekanismenya untuk yang pasal 25? Oke. Dan
buat pelengkap juga, kita kan ada insentif untuk PPNBM mobil juga ya Fit ya. Iya. Terus ada juga yang untuk rumah tinggal kan. Jadi, nah untuk WP yang penerima insentif pengurangan angsuran pasal 25 itu seperti yang lain-lainnya juga harus memenuhi clue tertentu ya. Lalu juga menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50%. Jadi dari mana tuh 50%-nya? Dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Nah, pengurangan ini juga diberikan untuk masa pajak Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 gitu, Fit. Sama ya, Mbak ya. Iya. Kalau yang PPN itu seperti apa ya, Mbak ya? Nah, PPN ini adalah insentif yang diberikan pemerintah berupa pengembalian pendahuluan PPN gitu loh, Fit. Kan kalau PPN memang suka ada ya. Iya. Nah, untuk PKP yang berisiko rendah. Tapi kalau dulu kan di bawah sampai 1 miliar ya. Iya. Kalau sekarang itu untuk yang SPT PPN lebih bayarnya paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, Fitri bisa jelasin nggak PKP beresiko rendah itu seperti apa kriterianya? Sebenarnya untuk kriteria PKP beresiko rendah itu diatur di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN, Mbak. Di situ menyatakan kalau PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah itu bisa diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas PPN pada setiap masa pajak. Jadi biasanya kan Desember tuh ya, Mbak ya. Tapi ini bisa diberikan untuk setiap masa pajak. Nah, rincian wajib pajaknya sendiri itu diatur di pasal 13 ayat 1 PMK 117 tahun 2019. Benar, 2019 Nah, itu PKP yang termasuk di situ ada 5 kriteria. Nah, pertama itu melakukan ekspor barang kena pajak yang berwujud, lalu melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak kepada pungut PPN. Yang ketiga itu melakukan penyerahan BKP barang kena pajak ataupun JKP jasa kena pajak yang tidak dipungut. Keempat itu melakukan ekspor BKP dan yang terakhir kelima melakukan ekspor JKP. Nah, udah jelas sekali ya kriterianya ya. Iya. Yang semoga jelas nih untuk kawan pajak semua ya. Lalu ini ya beberapa ketentuan peralihan ada juga ya Fit ya, yang tadi sudah disebutkan sebenarnya bahwa pemberi kerja itu harus atau yang memasukkan insentif itu harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan terlebih dahulu. Oh, gitu jadi ya. diajukan lagi ya, Mbak, permohonan ulang ya? Ya, permohonan ulang. Untuk yang SKB juga diajukan lagi. Nah, terus tadi juga disebutkan bahwa masa pajaknya dari Juli sampai Desember ya, dan pembetulan laporan realisasi. Nah, sebelumnya nggak ada ya, sekarang ditentukan 31 Oktober 2021. Oh ya, sip Mbak, sekarang udah mulai jelas nih, mungkin kawan pajak juga sudah mulai jelas ya. Oh ya, kayaknya ada yang terlupa deh, Mbak. Ini yang PMK 83 kayaknya belum kita bahas. Memang kalau PMK itu 83 PMK 83 tentang apa ya, Mbak? Nah, itu tuh tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan selama masa Covid ini gitu loh, selama penanganan pandemik Covid 2019 ini gitu Fit. Kalau dia itu adalah tambahan pengurangan penghasilan neto ya bagi wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan. Kemudian juga sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan neto mereka wajib pajak ini, dan pengenaan tarif PPh sebesar 0% yang bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima oleh SDM di bidang kesehatan, dan juga pengenaan tarif sebesar 0% PPh final atas penghasilan berupa kompensasi dan penggantian penggunaan harta. Dan ini juga berlaku mulai 1 Januari sampai Desember 2021. Sama gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, ini menarik sekali sebenarnya kayaknya obrolan kita saat ini ya, tentang perpanjangan pemberlakuan insentif pajak yang semula dijadwalkan mungkin berakhir di Juli 2021, sekarang diperpanjang sampai Desember 2021. Semoga dengan diberlakukan perpanjangan insentif ini ya, masyarakat Indonesia lebih bisa merasakan manfaatnya ya Mbak ya, bisa digunakan fasilitas tersebut. Semoga ya Fit ya, amin ya robbal alamin. Iya.
Baik kawan pajak, sekian dulu pembahasan perpanjangan insentif untuk tahun 2021 ini. Semoga di masa pandemi Covid ini semuanya selalu sehat walafiat. Stay safe, stay at home, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Sip. Ya. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.